Kalau lapisan terluar diambil dan lapisan paling dalam juga diambil, apa yang tersisa? Jawaban logisnya, tidak ada. Joan Taylor, sarjana yang menulis buku tentang What Did Jesus Look Like, menjelaskan bahwa bagi orang miskin di abad pertama, tunik atau chiton seringkali adalah satu-satunya penutup badan. Jika seseorang kehilangan tuniknya, dia dianggap telanjang bulat. Jadi berdasarkan teks Yohanes sendiri, Yesus kehilangan semua pakaiannya. Tidak ada yang tersisa. Bagian keenam, mari berbicara bahasa Yunani. Sekarang, saya tahu ada yang mungkin berpikir, tapi kan kata telanjang dalam Alkitab bisa bermakna berpakaian minim, bukan telanjang bulat. Argumen ini sering muncul. Contohnya di Yohanes 21 ayat 7, Petrus disebut telanjang saat menangkap ikan. Lalu dia mengenakan baju luarnya sebelum melompat ke air menemui Yesus. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan MC Newsia Channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu Rudy Pan layar teologi ini adalah seorang penganut Triteos ya teman-teman, di mana orang-orang Triteos ini dengan jujur mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan yang setara dengan Allah Bapa. Yesus hanyalah manusia spesial yang mendapatkan jubah kemuliaan karena dia sudah berhasil menunaikan apa yang ditugaskan kepada dirinya. Jadi Yesus adalah teladan bagi manusia-manusia yang lain. Karena Yesus sudah berhasil menunaikan misi-misinya, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah Bapa, oleh Tuhan itu. Dan Yesus dianggap sebagai Tuhan atau penguasa. Dia mendapatkan gelar penguasa itu karena berhasil menunaikan segala misi yang diberikan kepada dirinya. Jadi ini teman-teman harus tahu dulu ya, perbedaan antara Triteos, Trinitas, dan juga orang-orang Unitarian. Kalau Unitarian fix, Yesus hanyalah nabi biasa, dan mereka masa bodoh dengan yang namanya Yesus ini. Tetapi kalau orang Triteos, itu masih mengagungkan Yesus. Jadi mereka menyetarakan Yesus itu di posisi yang gimana ya? Bisa dibilang kayak Tuhan kecil lah. Jadi Yesus di atas nabi, tapi tidak setara dengan Allah Bapa. Jadi misalnya ada jabatan Perdana Menteri, ataupun koordinator nabi ya, atau bosnya nabi lah. Ya, bosnya nabi, Yesus itu posisinya di sana. Jadi di atas nabi-nabi yang lain, tapi tidak setara dengan Allah Bapa. Itu Triteos teman-teman. Dan kita tahu Rudy Pan adalah penganut ajaran tersebut, dan belakangan ini aktif teman-teman, mengkritisi orang-orang Kristen yang dianggap sudah melenceng dari ajaran Bible. Jadi orang Triteos ini selalu mengajak orang-orang Kristen untuk kembali mengikuti Bible, bukan mengikuti bapak-bapak gereja, bukan mengikuti doktrin-doktrin yang dibuat oleh gereja. Enggak, teman-teman. Karena Trinitas yang diceritakan oleh pendeta-pendeta itu adalah doktrin yang dibuat oleh gereja, bukan yang ada di dalam Bible.
Jadi mereka bilang jangan ditambah-tambahi. Apa yang ada di Bible, itu yang kalian sampaikan. Jangan kalian tambah-tambah ataupun kurangi, teman-teman. Karena kita tahu dilarang ya, dilarang menambah-nambah firman Tuhan. Tetapi ya mau gimana lagi teman-teman. Kalau nggak ditambah nanti nggak menarik, nanti nggak laku. Karena agamanya ini kan, mohon maaf ya, itu kan berkembang di tengah saat kepemimpinan bapak-bapak gereja. Jadi yang membuat agama ini bisa berkembang, ya karena kontribusi bapak gereja. Dan yang namanya bapak gereja ini kan dulunya tunduk kepada pemerintahan Romawi. Tentu saja ada kepentingan-kepentingan dari kaisar-kaisar Romawi yang mereka harus akomodir. Jadi memang dulu kekristenan itu agama resmi kerajaan, di mana hukum raja itu harus diutamakan. Dan mereka mengatakan bahwa Yesus juga mengajarkan hal tersebut. Yang menjadi milik kaisar, berikan kepada kaisar. Di mana mereka percaya bahwa Yesus mengajarkan untuk tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada kaisar. Karena pemerintah itu berasal dari Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh kerajaan Romawi itu tentu saja dari Tuhan. Nah, jadi harus diikuti. Walaupun itu bertentangan dengan Bible, teman-teman. Banyak hal yang bertentangan dengan Bible, tapi ya mau gimana lagi. Ya. Namanya juga pemerintahan berasal dari Tuhan dan harus diikuti. Jadi ini teman-teman harus tahu dulu landasan dan kenapa. Kenapa ada Trinitas? Kenapa ada gedung yang namanya gereja? Padahal di zaman para rasul, di zaman Yesus, nggak ada. Nggak ada yang namanya gedung gereja. Nggak ada yang namanya Bible yang dipegang oleh teman-teman kita Kristen. Nggak ada, teman-teman. Bahkan kita pernah membahas, Paulus pun nggak bakal menyangka bahwa surat-surat mereka, ya surat-surat yang dia buat kepada jemaat-jemaat, ya surat mereka ini, ya kan suratnya dari Paulus dikirim ke jemaat. Yang nyimpan jemaat kan? Ya, yang nyimpan kan jemaat-jemaat ya. Terus surat-surat tersebut di-copy, dijadikan Bible. Itu Paulus juga nggak nyangka, teman-teman. Nggak nyangka surat-surat dia bisa jadi kitab suci. Itu yang terjadi. Dan di sini kita akan dengarkan satu pengajaran yang luar biasa, teman-teman. Satu pengajaran yang cukup tabu sebenarnya untuk disampaikan di gereja, di mana Rudy Pan ini mengajak teman-teman kita Kristen untuk berani jujur. Berani jujur mengakui bahwa Yesus benar-benar dipermalukan habis-habisan saat penyaliban. Di mana Yesus itu disalibkan dengan telanjang, teman-teman. Ya. Jadi Yesus itu kalau kita lihat di foto-foto lukisan ya, itu masih ada cawannya. Cawat ya, masih ada cawat atau penutup kelamin lah. Kan gitu. Aslinya itu nggak ada, teman-teman. Aslinya Yesus tuh telanjang bulat, teman-teman. Telanjang bulat saat dia disalibkan. Jadi Yesus itu awalnya pakai kitona. Ya, ada yang namanya kitona, teman-teman. Kitona itu dalaman. Ya, jadi dalaman itu kayak jubah. Karena memang gaya berpakaian zaman dulu seperti itu, teman-teman. Jadi ada namanya kitona, habis itu di luar dibalut dengan himation. Ya. Kitona itu kayak jubahnya orang Arab. Kan gitu, jubahnya Arab. Jadi dari baju sampai celana gitu. Ya, dari baju dari atas sampai ke bawah. Ya, terus kita tahu Yesus saat mau disalibkan, kitonanya itu dilepas, teman-teman. Otomatis Yesus telanjang bulat. Dan hal ini sebenarnya sangat jarang diajarkan di gereja karena mungkin mereka malu. Ya, mereka malu kalau sampai Tuhannya digambarkan telanjang. Mereka mau gambarkan Tuhannya, tapi nggak mau gambarkan Tuhannya apa adanya. Padahal jelas-jelas saat penyaliban tersebut, Yesus telanjang, teman-teman. Bugil, teman-teman. Jadi orang-orang bisa melihat, ya mohon maaf ya, kemaluannya. Kecuali teman-teman Kristen bilang dia nggak punya kemaluan, nah itu lain cerita. Jadi kalau dia punya kemaluan, otomatis kemaluan Tuhan ini kelihatan. Termasuk bulu-bulunya ya. Karena zaman dulu setahu saya tidak ada tradisi mencukur bulu. Jadi bulunya tuh ya lebih lebat ya, lebat gitu, nampak. Oke, kita dengarkan dulu. Tapi sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu. Kalian pernah lihat salib kan?
Di gereja, di kalung, di dinding rumah nenek, di film-film Hollywood. Nah, coba bayangkan sekarang sosok Yesus yang tergantung di salib itu. Apa yang dia kenakan? Pasti jawabannya cawat putih. Iya kan? Kain putih yang menutupi bagian pinggang sampai paha. Itu sudah seperti standar universal. Dari lukisan Renaissance karya Michelangelo sampai film The Passion of the Christ-nya Mel Gibson. Tapi bagaimana kalau saya bilang bahwa cawat itu kemungkinan besar tidak pernah ada? Wah, kontroversial sekali ya. Sabar dulu, sabar. Ini bukan pendapat saya pribadi. Ini adalah kesimpulan dari para sejarawan, arkeolog, teolog, dan ahli perjanjian baru yang sudah meneliti topik ini selama puluhan tahun. Jadi hari ini, dalam episode yang cukup panjang ini, sekitar 40 menit, kita akan menggali pertanyaan yang jarang dibahas. Apakah Yesus disalibkan dalam keadaan telanjang bulat? Siapkan kopi kalian, atau teh, atau air putih, karena kita akan melakukan perjalanan ke Yerusalem abad pertama, ke pengadilan Romawi, ke Bukit Golgota. Kita akan membuka teks-teks kuno, memeriksa bukti arkeologi, dan mendengarkan apa kata para bapak gereja yang hidup tidak lama setelah peristiwa itu terjadi. Oke, let's go. Bagian pertama, membongkar gambar yang sudah tertanam. Begini ya, kita semua punya yang namanya memori visual kolektif. Artinya, ada gambar-gambar tertentu yang sudah tertanam begitu dalam di kepala kita, sampai kita nggak pernah mempertanyakannya lagi. Contoh gampang, kalau saya bilang dinosaurus, kalian langsung membayangkan T-Rex hijau atau coklat, kan? Padahal, sekarang para paleontolog bilang banyak dinosaurus itu berbulu, bahkan mungkin warna-warni kayak burung. Tapi karena kita sudah kebanyakan nonton Jurassic Park, susah mengubah bayangan itu. Nah, hal yang sama terjadi dengan gambar penyaliban Yesus. Selama 1600 tahun, seni Kristen menggambarkan Yesus dengan cawat putih atau jubah pendek disalib. Dari katakombe Roma, ke gereja-gereja Bizantium, ke kapel-kapel Renaissance, sampai ke film-film modern. Gambar itu sudah menjadi fakta visual yang tidak pernah dipertanyakan. Tapi ketika seorang sejarawan atau arkeolog mendekati peristiwa Golgota dengan kacamata akademis yang ketat, lapisan kesopanan ini segera terkelupas. Dan apa yang terungkap di bawahnya? Sebuah mekanisme hukuman yang jauh lebih brutal dan dehumanis dari yang kita bayangkan. Robin Whitaker, seorang sarjana perjanjian baru, menulis dengan tegas di jurnal The Conversation tahun 2024. Tidak ada dukungan historis yang substansial untuk penggambaran cawat selama penyaliban. Namun bukti kuat dari sumber-sumber Kristen dan non-Kristen mengkonfirmasi bahwa korban biasanya telanjang. Wah, langsung to the point ya? Oke, tapi sebelum kita terlalu cepat menerima atau menolak klaim ini, mari kita pelan-pelan. Kita perlu memahami dulu, apa sih sebenarnya penyaliban Romawi itu? Bagian kedua, penyaliban Romawi, teror negara yang terstruktur. Oke, saya mau kalian melupakan sejenak semua yang kalian tahu tentang salib dari perspektif religius. Lupakan dulu makna penebusan, lupakan dulu teologi. Kita perlu melihat salib dari perspektif orang Romawi abad pertama. Bagi mereka, salib bukan simbol religius. Salib adalah alat teror negara. Bayangkan begini, kekaisaran Romawi itu luas sekali, membentang dari Inggris di utara sampai Mesir di selatan, dari Spanyol di barat sampai Mesopotamia di timur. Bagaimana caranya mengendalikan begitu banyak bangsa yang berbeda bahasa, budaya, dan agama? Jawabannya, ketakutan. Dan salib adalah instrumen ketakutan yang paling efektif. Cicero, orator Romawi yang sangat terkenal, menyebut salib sebagai, saya kutip dalam bahasa Latin, Crudilissimum Taetaricum Supplicium, artinya, hukuman yang paling kejam dan paling menjijikan. Paling kejam dan paling menjijikan. Itu bukan saya yang bilang, itu orang Romawi sendiri. Cicero ada menambahkan bahwa menyebut kata salib di hadapan warga Romawi yang terhormat itu tidak pantas. Biarkan nama salib itu sendiri, jauh hendaknya hanya dari tubuh warga Romawi, tetapi bahkan dari pikiran, mata, dan telinga mereka. Josephus, sejarawan Yahudi yang menjadi warga negara Romawi, menyebutnya sebagai kematian yang paling menyedihkan. Martin Hengel, teolog Jerman yang menulis studi definitif tentang penyaliban, mengkategorikannya sebagai servile supplicium, atau hukuman budak. Nah, ini penting. Penyaliban itu bukan untuk semua orang.
Warga negara Romawi yang melakukan kejahatan besar biasanya dipenggal, cepat dan relatif terhormat. Tapi penyaliban? Itu untuk budak, pemberontak, pengkhianat, dan kelas rendahan. Tujuannya bukan sekedar membunuh, tujuannya adalah menghancurkan martabat korban dan menakut-nakuti siapapun yang melihat. Hannah Pritchard dalam tesisnya tentang praktik eksekusi Romawi menyebut penyaliban sebagai eksekusi spektakuler. Spektakuler bukan dalam arti positif, tapi dalam arti ini adalah pertunjukan kekuasaan negara, pertunjukan apa yang terjadi kalau kamu berani melawan Roma. Sarjana lain, K.M. Coleman, punya istilah yang lebih mengerikan lagi, fatal charades. Charades itu kan permainan tebak-tebakan, drama bisu. Fatal charades artinya eksekusi yang dipentaskan seperti drama. Kadang-kadang korban didandani sebagai tokoh mitologi sebelum dibunuh, untuk hiburan publik. Wah, mengerikan sekali ya. Nah, dalam konteks ini, mari kita bicara tentang ketelanjangan. Bagian ketiga, ketelanjangan, senjata psikologis yang ampuh. Begini logikanya. Kalau tujuan penyaliban adalah menghancurkan martabat korban sekaligus menakut-nakuti penonton, maka menelanjangi korban adalah langkah yang sangat logis. Coba pikirkan, di dunia kuno, pakaian bukan sekedar penutup tubuh. Pakaian adalah penanda identitas. Dari pakaian seseorang, kamu bisa tahu dia kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata, imam atau petani. Pakaian adalah status sosial yang terlihat. Menelanjangi seseorang di depan umum berarti mencabut semua itu. Kamu bukan lagi siapa-siapa. Kamu hanya daging, objek tontonan, bukan manusia. Ini disebut dehumanisasi total, dan para algojo Romawi sangat paham psikologi ini. Sekarang saya mau bacakan beberapa kutipan dari penulis-penulis kuno. Ini bukan orang Kristen yang menulis untuk membela teologi tertentu. Ini penulis pagan, Romawi dan Yunani yang menggambarkan apa yang mereka lihat atau ketahui tentang penyaliban. Pertama, Artemidorus Daldianus. Dia penulis Yunani abad kedua Masehi dan dia menulis buku tentang tafsir mimpi. Iya, buku tafsir mimpi. Jadi bukan buku teologi atau sejarah, tapi semacam panduan praktis untuk menafsirkan mimpi. Dalam bukunya, dia menulis begini, para penjahat disalibkan telanjang. Dalam bahasa Yunani, kakurgoi gimnois turauntai. Perhatikan, dia tidak bilang biasanya telanjang atau kadang-kadang telanjang. Dia menyatakan secara kategoris, disalibkan telanjang. Titik. Dan karena ini buku tafsir mimpi, bukan propaganda, kita bisa percaya bahwa dia sedang menggambarkan realitas umum yang dipahami oleh pembacanya. Kedua, Dionysius dari Halikarnassus. Dia sejarawan dan retorikus Yunani yang tinggal di Roma pada abad pertama sebelum Masehi. Dia menggambarkan prosesi eksekusi seorang budak. Budak itu dipimpin ke kematiannya tanpa pakaian, dicambuk sepanjang jalan melalui forum. Jadi bukan hanya di tempat eksekusi korban telanjang, bahkan dalam perjalanan menuju kematian, korban sudah diarak telanjang melewati pusat kota. Ketiga, dan ini yang paling disturbing, Seneca. Seneca adalah filsuf stoik terkenal, tutor Kaisar Nero, bukan sembarang orang. Dia menulis begini, saya melihat salib-salib di sana bukan hanya satu jenis, tetapi dibuat dengan berbagai cara. Beberapa korban dengan kepala menghadap ke bawah, beberapa menusuk bagian pribadi mereka, yang lain merentangkan tangan mereka di tiang. Tunggu, apa? Menusuk bagian pribadi mereka? Ya. Seneca sedang menggambarkan impalement pada organ genital. Ini adalah bentuk kekerasan seksual ekstrim yang merupakan bagian dari variasi penyaliban Romawi. Dan tentu saja praktik seperti ini tidak mungkin dilakukan kalau korban masih mengenakan pakaian. Satu lagi kutipan dari Josephus tentang pengepungan Yerusalem tahun 70 Masehi. Saat itu tentara Romawi di bawah Titus menyalibkan begitu banyak orang Yahudi sampai, saya kutip, tidak cukup ruang untuk salib-salib dan tidak cukup salib untuk tubuh-tubuh. Dan apa yang dilakukan para prajurit? Para serdadu dalam kemarahan dan kebencian mereka memaku para tawanan dalam berbagai posisi yang berbeda sebagai hiburan bagi diri mereka sendiri. Sebagai hiburan, mereka bereksperimen dengan posisi-posisi berbeda untuk menghibur diri mereka. Ini bukan eksekusi yang terhormat dan bermartabat. Ini adalah kekejaman yang disadis-sadiskan. Nah, dari semua bukti ini, kita bisa melihat polanya.
Penyaliban Romawi adalah ritual degradasi publik yang dirancang untuk menghancurkan korban, fisik, dan psikologis. Ketelanjangan adalah komponen integral dari ritual itu, bukan aksesoris opsional. Bagian keempat, 3 kali ditelanjangkan. Sekarang, mari kita lihat lebih detail prosedur eksekusi Romawi. Karena ternyata, dalam kasus Yesus, penelanjangan tidak terjadi hanya sekali, tapi 3 kali. Fase pertama, ditelanjangkan untuk dicambuk. Dalam sistem Romawi, sebelum penyaliban, korban biasanya dicambuk dulu. Cambukan Romawi itu bukan cambukan biasa. Alatnya namanya flagrum atau flagellum, cambuk dengan beberapa tali kulit yang ujungnya ditempeli potongan tulang atau timah. Ketika cambuk itu menghentam bakung, potongan tulang atau timah itu akan merobek daging. Dan tentu saja, untuk efek maksimal, cambukan dilakukan pada punggung yang telanjang. Fase kedua, dikenakan pakaian olok-olok lalu dilucuti lagi. Injil-Injil mencatat bahwa setelah dicambuk, para prajurit mengolok-olok Yesus dengan mengenakan jubah pulu dan mahkota duri. Salam Raja orang Yahudi. Ejekan. Setelah puas mengejek, jubah pulu itu ditarik lagi dan pakaian Yesus sendiri dikenakan kembali untuk perjalanan ke Golgota. Fase ketiga, dilucuti total di tempat penyaliban. Setibanya di Golgota, pakaian Yesus dilepas untuk terakhir kalinya. Semua 4 Injil mencatat bahwa para prajurit membagi-bagi pakaiannya. Jadi, kalau kita hitung, tubuh Yesus berulang kali dijadikan objek manipulasi tanpa persetujuannya. Ditelanjangkan, dipakaikan, ditelanjangkan lagi, dipakaikan lagi, ditelanjangkan lagi. Ini adalah pola yang menurut studi modern merupakan bentuk pelecehan seksual. Tapi kita akan bahas itu lebih detail di episode berikutnya. Sekarang, mari kita fokus pada apa yang terjadi di Golgota. Bagian kelima, apa kata teks Injil? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa kata teks Alkitab sendiri? Karena pada akhirnya, bagi orang Kristen, Injil adalah sumber utama. Keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya mencatat bahwa Yesus ditelanjangkan dan pakaiannya dibagi-bagikan oleh para prajurit. Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Markus 15 ayat 24. Mereka menyalibkan dia dan membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lukas 23 ayat 34. Mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Tapi yang paling detail adalah Yohanes. Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian, 1 bagian untuk setiap prajurit. Mereka mengambil juga jubahnya, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Mereka berkata satu sama lain, "Janganlah kita membaginya, tetapi buang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Nah, ini penting banget. Yohanes menyebutkan 2 jenis pakaian. Yang pertama, dalam bahasa Yunani disebut himatia. Ini adalah pakaian luar, jubah besar yang dikenakan di lapisan terluar. Himatia ini dibagi menjadi 4 bagian, 1 bagian untuk setiap prajurit. Yang kedua, disebut chiton. Ini adalah tunik atau jubah dalam yang dikenakan langsung di kulit. Chiton Yesus istimewa karena tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena nilainya tinggi, para prajurit tidak mau merobeknya. Jadi mereka mengundi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya utuh. Nah, coba kalian ikuti logika ini. Himatia, pakaian luar, diambil. Chiton, pakaian dalam yang menempel di kulit, juga diambil. Kalau lapisan terluar diambil dan lapisan paling dalam juga diambil, apa yang tersisa? Jawaban logisnya, tidak ada. Joan Taylor, sarjana yang menulis buku tentang What Did Jesus Look Like, menjelaskan bahwa bagi orang miskin di abad pertama, tunik atau chiton seringkali adalah satu-satunya penutup badan. Jika seseorang kehilangan tuniknya, dia dianggap telanjang bulat. Jadi berdasarkan teks Yohanes sendiri, Yesus kehilangan semua pakaiannya. Tidak ada yang tersisa. Bagian keenam, mari berbicara bahasa Yunani. Sekarang, saya tahu ada yang mungkin berpikir, tapi kan kata telanjang dalam Alkitab bisa bermakna berpakaian minim, bukan telanjang bulat. Argumen ini sering muncul. Contohnya di Yohanes 21 ayat 7,
Petrus disebut telanjang saat menangkap ikan. Lalu dia mengenakan baju luarnya sebelum melompat ke air menemui Yesus. Jadi, kata orang, telanjang di sini berarti hanya tanpa jubah luar, bukan telanjang bulat. Oke, mari kita analisis ini lebih dalam. Kata Yunani untuk telanjang adalah gymnos. Dari kata ini, kita dapat kata gymnasium, tempat orang Yunani kuno berolahraga. Telanjang, iya, mereka olahraga telanjang. Memang benar bahwa gimnos memang kadang-kadang bermakna berpakaian minim atau tanpa jubah luar. Tapi, dan ini penting, dalam kasus Petrus, dia telanjang karena tidak memakai himatia, tapi masih memakai chiton. Dalam kasus Yesus, teks eksplisit menyatakan bahwa chitonnya pun juga diambil. Jadi argumen gimnos berarti hanya tanpa himatia tidak berlaku untuk kasus Yesus, karena chitonnya sudah tidak ada. Ada satu kata lagi yang penting, ekduo. Ini adalah kata kerja Yunani yang digunakan dalam narasi penyaliban untuk menggambarkan tindakan menanggalkan pakaian. Matius 27 ayat 28, mereka menanggalkan pakaiannya. Kata ekduo bermakna menelanjangi sepenuhnya, melucuti, mencopot pakaian. Kata yang sama digunakan dalam Lukas 10 ayat 30 dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Korban perampokan itu di ekduo ditelanjangi sepenuhnya oleh para perampok. Jadi, ketika Injil menggunakan kata ekduo untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Yesus, maknanya jelas, penelanjangan total. Bagian ketujuh, tapi bagaimana dengan celana dalam? Oke, saya bisa dengar ada yang bertanya, tapi bukankah pria Yahudi mengenakan semacam celana dalam atau cawat? Mungkin itu yang ditinggalkan oleh para prajurit. Pertanyaan bagus, mari kita selidiki. Dalam bahasa Latin, pakaian dalam pria disebut sublidaculum. Dalam bahasa Ibrani, ada istilah ezor untuk kain pinggang. Apakah pria Yahudi abad pertama mengenakan ini? Jawaban singkatnya, mungkin tapi tidak umum. Joan Taylor menjelaskan bahwa bagi orang miskin, tunik seringkali adalah satu-satunya penutup tubuh. Celana dalam atau cawat adalah barang mewah yang tidak semua orang punya. Flavius Josephus mencatat sesuatu yang menarik tentang kaum Esseni. Esseni adalah sekte Yahudi yang sangat ketat, semacam biarawan Yahudi. Josephus mencatat bahwa mereka punya kebiasaan khusus mengenakan kain linen saat mandi untuk menjaga kesopanan. Nah, kenapa ini penting? Karena fakta bahwa Josephus mencatat ini sebagai kebiasaan khusus Esseni menyeratkan bahwa bagi masyarakat umum, non-Esseni, praktik seperti ini tidak lazim. Kalau semua orang melakukannya, tidak perlu dicatat sebagai keunikan Esseni, kan? Tapi bahkan kalau kita asumsikan Yesus mengenakan semacam kain pinggang, apakah para prajurit akan menyisakannya? Disinilah konsep hukum Romawi tentang pannicularia menjadi relevan. Pannicularia adalah hak legal yang diberikan kepada regu eksekusi untuk mengambil semua barang milik terhukum. Ini termasuk pakaian, sandal, perhiasan, apapun yang ada di tubuh korban. Ingatlah, di dunia kuno, kain adalah barang yang berharga. Semua dibuat dengan tangan. Bahkan sehelai kain kecil punya nilai guna, bisa jadi lap, perban, atau dijual. Para prajurit tidak memiliki insentif untuk menyisakan sehelai kain pun. Dan yang paling penting, tidak ada satupun Injil yang menyebutkan cawat atau kain penutup tersisa. Kalau ada, ini akan menjadi detail yang layak dicatat, terutama mengingat sensitivitas budaya Yahudi terhadap ketelanjangan. Tapi semua Injil diam soal ini. Dalam metodologi sejarah, ini disebut argumentum e silentio, argumen dari keheningan. Keheningan teks tentang cawat digabungkan dengan bukti eksplisit bahwa semua pakaian diambil mengarah pada kesimpulan bahwa tidak ada yang tersisa. Bagian ke-8, Nubuatan Mazmur 22. Ada satu aspek tekstual yang penting. Para penulis Injil melihat pembagian pakaian Yesus sebagai pemenuhan nubuatan. Mazmur 22 ayat 18, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Mazmur ini ditulis sekitar 1000 tahun sebelum penyaliban Yesus.
Tradisi Yahudi Kristen melihatnya sebagai nubuatan mesianik tentang penderitaan Sang Mesias. Dan keempat Injil mengutip atau merujuk ayat ini dalam narasi penyaliban Yesus. John Dominic Crossan, sejarawan Yesus yang terkenal, berpendapat bahwa detail tentang pembagian pakaian berakar dari Mazmur 22. Artinya, para penulis Injil melihat pemenuhan nubuatan dalam ketelanjangan Yesus. Penelanjangan bukan hanya tindakan fisik, ini adalah bagian dari drama penebasan yang sudah dinubuatkan. Menutup bagian pertama. Oke, kita sudah membahas banyak hal di bagian pertama ini. Mari saya rangkumkan. Pertama, penyaliban Romawi adalah instrumen teror stata yang dirancang untuk menghancurkan martabat korban dan menakut-nakuti penonton. Kedua, ketelanjangan adalah komponen integral dari ritual degradasi ini, dikonfirmasi oleh sumber-sumber non-Kristen seperti Artemidorus, Seneca, dan Josephus. Ketiga, teks Injil sendiri mencatat bahwa semua pakaian Yesus, baik himatia maupun chiton, diambil oleh para prajurit. Keempat, analisis kata gunani ek duo menunjukkan makna penelanjangan total, bukan parsial. Kelima, tidak ada satupun Injil yang menyebutkan cawat atau kain penutup tersisa. Semua bukti ini berkonvergensi pada satu kesimpulan. Tapi tentu saja masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana dengan argumen bahwa Romawi mungkin memberikan konsesi kepada sensitivitas budaya Yahudi? Apa kata para bapak gereja awal yang hidup lebih dekat dengan peristiwa itu? Bagaimana dengan bukti arkeologi? Bagaimana dengan bukti arkeologi? Dan mengapa seni Kristen selalu menggambarkan Yesus dengan cawat? Semua pertanyaan ini akan kita bahas di episode berikutnya. Untuk sekarang, saya mau meninggalkan kalian dengan satu kutipan. Ini dari Melito dari Sardis, seorang uskup Kristen yang menulis sekitar 160 tahun setelah penyaliban, pada masa ketika penyaliban masih dipraktikan dan orang-orang tahu persis seperti apa bentuknya. Sang penguasa telah dibuat tidak dapat dikenali oleh tubuhnya yang telanjang dan bahkan tidak diizinkan sehelai kain pun untuk menyembunyikannya dari pandangan. Tubuhnya yang telanjang tidak diizinkan sehelai kain pun. Melito tidak mencoba menutupi fakta ini. Dia menerimanya sebagai bagian dari skandal dan kemuliaan salib. Mungkin kita juga perlu belajar menerima fakta historis ini, bukan untuk merendahkan Kristus, tapi untuk lebih memahami kedalaman penderitaannya. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Kalau kalian punya pertanyaan, komentar, atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan pesan. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin tertarik dengan topik sejarah dan teologi. Sampai jumpa di bagian kedua seri Yesus Telanjang Bulatan di Kayu Salib, Sejarah yang Tak Terceritakan, jam 10 pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, berakar dalam Yahudi, berbuah bersama Islam. Dukung Layar Teologi dengan doa, subscribe, comment, and share. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Ngeri, teman-teman. Saya kalau bahas ginian ini agak ngeri-ngeri sedap. Soalnya nanti saya pula yang dilaporkan sama oten-oten ini. Sama seperti yang terjadi 3 tahun lalu ya. Sudah mau 4 tahun malah. Ya mungkin teman-teman familiar ya. Bagaimana 3,5 tahun yang lalu. 3,5 tahun yang lalu saya dilaporkan gara-gara HTD ngomong masalah titik Tuhan mereka. Dan ini sama nih. Pembahasan yang tabu. Pembahasan yang dianggap mempermalukan Tuhan mereka. Karena Tuhan mereka telanjang, teman-teman. Dan saya yakin, teman-teman, silakan kalian survei. 80% orang Kristen nggak tahu bahwa Tuhannya itu telanjang bulat. Mereka pikir pakai kolor. Ya, mereka pikir baju, celana diambil, sisa pakai kolor, digantung di tiang salib. Karena di film-film seperti itu. Ya, di film-film Yesus seperti itu, dan di film-film penjahat yang ditangkap terus disalibkan juga sama. Jadi, film-film tentang orang yang dihukum salib, ya, dihukum mati dengan cara disalibkan, itu semua sama. Di House of Targaryen juga ada. Game of Thrones ya, teman-teman. Di film Game of Thrones kan ada tuh. Ditangkap terus disalibkan gitu. Itu pakai celana dalam. Padahal zaman dulu nggak ada celana dalam, teman-teman. Belum ditemukan yang namanya celana dalam. Orang pakai jubah itu full.
Itulah kenapa dulu saya pernah bahas, bayangkan ya, Yesus saat terangkat ke surga, itu murid-muridnya kan di bawah tuh, ngeliatin Tuhannya terbang ke atas. Sama kayak kita lihat perempuan pakai rok, teman-teman, ya tiba-tiba terbang, kira-kira yang kelihatan apanya? Yang kelihatan apa? Pasti segitiganya kan? Masalahnya Yesus nggak pakai segitiga, dilihatin lagi tuh, waduh. Kalau waktu disalibkan, oke lah, nggak bisa memberikan perlawanan. Mau nggak mau jadi tontonan. Tapi ini kan lagi terbang ke surga malah nunjukin yang seperti itu. Ya, waktu dia mau terangkat ke surga malah nunjukin hal-hal yang seperti itu. Aduh, itu mata kita itu kalau lihat yang gituan, teman-teman. Biasa kan kita cuci-cuci gitu kan. Kita kalau udah lihat yang gitu najis, aduh, jadi nggak selera loh. Ini masa Tuhan digantung dengan posisi seperti itu dan dibanggakan, teman-teman. Dibanggakan. Cuman ya itu sayangnya mereka nggak jujur menggambarkan Yesus. Malah Yesusnya dibikin pakai cawat. Ya. Ada dia punya penutup. Padahal aslinya enggak. Yang jadi pertanyaan, kenapa teman-teman Kristen tidak mau menampilkan apa adanya sih? Bukankah patung-patung yang digambarkan oleh orang zaman dulu, Romawi itu paling hobi, teman-teman, buat patung. Itu semua ada titiknya, teman-teman. Ya. Coba kalian pergi ke Roma, pergi ke Vatikan, kalian akan mendapati banyak sekali patung, dan patungnya ada titik, teman-teman. Ada titiknya. Ya, ini kalian harus tahu. Contoh, kalian ke Firenze, teman-teman ya. Di Firenze itu ada beberapa patung yang sangat terkenal, ya, termasuk patung dari Daud atau David. Ya, ada David, nampak itu titiknya, teman-teman. Jadi patung-patung yang dipahat oleh Romawi zaman dulu sama Yunani itu ada titiknya, teman-teman. Ada titik, walaupun patungnya titiknya kecil. Titiknya kecil, teman-teman. Ya, kenapa Yesus nggak digambarkan ada titiknya gitu? Ya, kenapa harus ditutup-tutupi gitu? Kenapa nggak apa adanya aja? Apa karena ya nanti 17 tahun plus gitu kan? Masa agama 17 tahun plus, di bawah 17 tahun nggak boleh beragama, kan susah gitu. Nggak bisa jadi ya. Jadi semoga ini ada jawaban dari teman-teman kita Kristen tentang pernyataan dari seorang Rudi Layar Teologi yang mulai tersadarkan kalau kita lihat. Ya, mulai lurus dari seorang penghujat, bayangkan. Perubahan hidupnya luar biasa, teman-teman. Rudi Pan ini saat saya kenal masih penghujat, teman-teman. Bayangkan dari penghujat berubah menjadi orang yang cukup tersadarkan, yang satu kakinya sudah berada di jalan yang benar, cuman ya satu kaki lagi masih di dasar jurang. Kita berharap dia benar-benar mau belajar Islam. Ya, kalau memang nggak ngerti silakan bertanya, kita sangat terbuka. Bahkan dari kemarin saya cari nomor Rudi Pan ini ya. Di HP saya yang lama ada, tapi dibilang sama Pastor Sarah sudah ganti. Kita ingin ajak ketemu, ajak ngopi. Apalagi domisili Rudi Pan ini juga Jakarta, setahu saya ya. Dulu di Jakarta. Jadi kalau ada waktu kita ngonten, kita ngobrol, kan lumayan gitu ngopi-ngopi. Ya, ini teman-teman harus tahu. Dan sekali lagi, kita cuma nampilkan. Kalau mau komplain jangan ke saya, sekali lagi ya. Kalau mau komplain jangan ke saya. Karena teman-teman ini hobi sekali main lapor-melapor. Dikit-dikit lapor gitu kan, bukan banyak-banyak lapor. Dikit-dikit. Ya, jadi kalau mau lapor, silahkan lapor Rudi Pan. Jangan ke saya. Oke, mungkin itu aja dari saya, karena lagi nggak bisa konsen teman-teman ya. Jujur nih lagi pusing kepala, karena rumah saya bocor. Ya, bocornya tuh bukan satu titik, teman-teman. Kalau satu titik tinggal taruh ember, selesai. Ini bocornya semua. Jadi semua plafon saya netes air. Sampai saya nih harus ngungsi sekarang nih, lagi ngungsi teman-teman. Dan dari kemarin tukangnya sudah kerjain, tapi belum beres-beres. Sudah 2 kali dikerjain teman-teman, tetap bocor. Saya sampai sakit kepala nih, apa harus dibongkar semua gitu kan? Kalau bongkar semua, aduh, koyaknya nggak tanggung-tanggung biayanya. Ya, sedangkan kalau dibuat seperti ini nggak siap-siap, ini udah ketiga kali besok diperbaiki teman-teman ya. Doakan aja lah nggak bocor, atau nggak doakan nggak hujan gitu kan. Ya kalau nggak hujan serba salah juga, pasti akan ada waktu-waktu tertentu yang hujan lagi. Ya kalau cuman bocor beberapa titik ya taruh ember gitu, taruh ember selesai. Ini masa bocornya banyak, aduh, saya takutnya kena laptop. Begitu kena laptop, rusak laptop, lain lagi cerita, aduh, pusing. Ya, mohon doanya aja.
Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Semangat baru di tahun baru ini tentunya ya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.